Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa Rauha TV dan Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, kajian tematik dan tanya jawab, hasil kerjasama dari Rauha TV dan Robito Halawiyah Mataraman, bekerjasama dengan Madu TV. Kali ini kita berjumpa kembali untuk mengulas tentang kajian-kajian yang akan membawa kita semakin mengetahui, insya Allah semakin mengetahui tentang agama Islam. Telah hadir bersama kita semua Al-Habib Hussein bin Mustafa Ba'bud. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Habib. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Kemarin ketemu, sekarang ketemu. Semoga kita semua dikasih kesehatan Habib. Amin. Sehingga terus bisa memberikan manfaat yang banyak kepada umat. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita kali ini tentang orang tua Habib. Judulnya Surgamu Orang Tuamu. Masya Allah. Kalau kita berbicara tentang orang tua itu keramat sekali Habib ya. Masya Allah. Keramat sekali. Bahkan kedudukannya seperti apa juga. Ya Allah. Semoga dengan tayangan ini saya, teman-teman yang seusia saya atau bahkan siapapun yang masih memiliki kedua orang tua bisa benar-benar mengambil manfaat dari tayangan ini untuk diamalkan, untuk dipraktekkan kepada kedua orang tuanya. Amin. Amin ya Rabb. Kedudukan orang tua itu sebenarnya setinggi apa Habib? Nah, semua orang yang punya, mereka itu adalah sebagai sabab bagi kita, maka Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Kita pintar sebab guru. Kita betapa suruh memuliakan guru. Betul ya? Orang berbuat baik kepada kita, kita harus terima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa tidak mau syukur sama manusia, enggak terima kasih sama manusia, enggak syukur sama Allah. Karena mereka sebab. Padahal yang ngasih Allah. Yang ngasih Allah hakikatnya. Tapi lewat orang ini. Kita harus terima kasih sama orang ini. Perantara. Termasuk kita berada di dunia itu ada sebabnya. Siapa sebabnya? Orang tua. Orang tua. Allah angkat derajat orang tua setinggi-tingginya. Kenapa? Karena mereka menjadi sebab. Kita baca beberapa dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah tentukan kepada kamu, kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah. Dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Anishkur li walidayka dalam surat Al-Luqman. Hendaknya kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Perintah itu. Syukur, terima kasihlah kepadaku Allah dan terima kasihlah kepada orang tua. Masya Allah. Disandingkan Habib ya. Iya betul. Setelah Rasulullah juga menegaskan, ditanya dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, saya tanya kepada Rasulullah SAW, ayyul amal afdal? Rasulullah, amal apa yang paling afdal, yang paling utama itu apa? Qala as-salatu li waqtiha. Maka Rasulullah SAW menjawab, sholat tepat waktu, di waktunya. Qultu tsumai. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, Rasulullah, setelah itu terus apa? Setelah salat tepat waktu. Qala birrul walidain. Yang paling utama, yang nomor berikutnya setelah salat di waktunya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah. Qultu tsumai. Rasulullah, setelah itu apa? Qala al-jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Tapi setelah berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Ini urutannya. Urutan versi Rasulullah. Masya Allah.
Nanti kalau jihad dibandingkan dengan berbakti kepada orang tua, harus diprioritaskan yang mana? Bakti kepada orang tua. Kalau bisa dua-duanya, pasti. Ya. Kalau bisa dua-duanya. Tapi kalau sama sekali tidak mungkin, maka sudah dikasih Rasulullah yang harus sesuai urutannya. Masya Allah. Maka tanamkan di dalam hati. Tanamkan di dalam hati. Tapi orang tua saya ini misalkan kurang begini dan kurang begitu. Ya kita tanamkan. Sejelek-jeleknya mereka punya jasa sama kita. Iya. Gitu. Orang baik sama kita setiap hari. Itu kadang-kadang kita lupakan. Itu kebiasaan kita, Mas Alberta. Begitu ada orang asing baru datang, walaupun dia jelek, tahu-tahu bantu kita ingat-ingat. Kita ingat-ingat. Sekali berbuat baik. Orang tua kita ini berbuat baik kepada kita berapa kali. Sejelek-jeleknya mereka, kalau misalkan ada orang yang menyangkal, ya saya mau cinta gimana orang tua saya kayak begitu. Sejelek-jeleknya mereka tetap ada jasa yang besar sama kita, tetap. Nah, kita cari saja. Kalau tetap tidak bisa, yang minimal kita berbuat baik kepada mereka supaya anak-anak kita berbakti kepada kita. Nabung, Habib. Nabung. Nah, berbakti sendiri itu Habib, apa yang kira-kira jadi definisi berbakti itu, Habib? Cara berbakti kepada orang tua. Ini ada yang sudah meninggal dunia, ada yang masih hidup. Nah, mungkin kita bahas yang sudah meninggal dunia dulu, ya. Kenapa? Karena yang ketika masih hidup itu panjang, banyak. Maka kita bahas yang sudah meninggal dunia dulu. Kalau kita punya orang tua sudah meninggal dunia, kita pengen berbakti kepada mereka, bagaimana caranya? Nanti yang hidup kita akan bahas sebentar lagi setelah ini. Kalau sudah meninggal dunia, Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah, beliau mengatakan termasuk sebagaimana manusia itu wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya ketika masih hidup, begitu juga harus berbuat baik atau berbakti kepada orang tuanya ketika setelah meninggal dunia. Salah satunya atau kedua-duanya? Ya. Salah satunya atau kedua-duanya. Pokoknya sudah meninggal dunia, bagaimana cara kita berbakti? Yang pertama, dengan mendoakan mereka. Yang berikutnya, memintakan ampun kepada mereka. Kadang-kadang mereka itu akhirnya terjerumus ke dosa gara-gara kita loh. Karena nyari rezeki, memperjuangkan kita, akhirnya terjerumus kepada syubhat atau haram. Gara-gara kita. Demi kita. Demi kita. Maka kita doakan mereka, kita mintakan ampun kepada mereka. Kadang-kadang mereka ninggalkan yang fardu, tidak bisa puasa. Kadang-kadang sholat juga ditinggal. Naudzubillah, walaupun kita nggak benarkan itu salah sudah, pasti salah. Cuman karena memperjuangkan kita, begitu ya, berarti kita layak sekali untuk memintakan ampun mereka dan mendoakan mereka. Yang berikutnya, wa tasadduqi anhuma, kita bersedekah untuk mereka. Berarti sedekah-sedekah kita itu kita sedekahkan kepada mereka. Kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, kebiasaan ahli Hadramaut, ya, Tarim dan lain sekitarnya, itu mereka setelah sholat itu menghadiahkan amal ibadah mereka untuk orang tuanya dan para guru-gurunya. Masya Allah. Luar biasa. Dalam doa birrul walidain yang sudah ma'ruf, kita biasanya baca itu. Di momen-momen itu besar mesti kita baca, ya. Doa birrul walidain salah satu diisinya di situ bagaimana? Ya Allah, apapun, kalau kami bisa melakukan amal ibadah dan kau dapatkan kami mendapatkan pahala, maka berikan kepada orang tua kami lebih banyak daripada yang kami dapatkan. Insyaallah. Nah, berarti amal ibadah kita hadiahkan kepada mereka. Berarti kita tidak punya apa-apa dong. Kita punya, kita kasih kok. Allah Maha Kaya. Konsep Allah itu kalau kita kasih, kita dikasih lebih. Jangan pelit-pelit. Allah tidak pelit kok. Kita kasih. Dan Allah itu yu'ti wala yubali. Allah kalau ngasih tidak kira-kira sudah. Tidak peduli berapa itu. Amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita, sedekah-sedekah kita hadiahkan untuk orang tua. Dan guru-guru, ya. Kan orang tua itu ada 3.
ya, orang tua kandung, orang tua ruh, guru, Iya. dan orang tua yang menikahkan anaknya ke kita, orang mertua. Mertua. Nah, kita hadiahkan kepada mereka. Kemudian, kalau mereka punya utang, kita bayar utangnya. Itu termasuk bakti. Kalau mereka punya wasiat, wasiatnya kita tunaikan. Itu termasuk bakti. Kalau mereka punya keluarga, kita sambung keluarga. Nah, nyambung keluarga orang tua itu bakti kepada mereka. Ya. Berbuat baik kepada teman-temannya dan orang-orang yang mereka cintai. Kita berbuat baik kepada mereka. Bentuk bakti yang paling bakti adalah seorang anak nyambung kepada orang yang dikasihi oleh orang tuanya. Dulu ini dikasih sama orang tuaku, sekarang aku sambung dia, aku muliakan, supaya dapatkan bakti yang paling bakti. Dilanjutkan terus ya. Dilanjutkan terus hubungan ini. Masya Allah. Jadi mungkin kita juga dianjurkan buat anak-anak ini, misal orang tua kita sudah meninggal, kita nyari teman-teman beliau. Siapa tahu ada yang membutuhkan, kita bantu ya Habib. Betul. Insya Allah. Betul. Yang berikutnya, kalau masih hidup, maka bagaimana kalau masih hidup? Saya baca dalil-dalilnya. Ada orang yang mau perang, saya mau ikut perang Rasulullah. Terus ditanya sama Rasulullah, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Iya Rasulullah, masih hidup. Fabihima fajahid, maka kepada kedua orang tuamu berjihadlah, berusahalah. Jihad itu adalah jahada yujahidu, itu berusaha. Mujahid itu orang yang perang atau bersungguh-sungguh begitu. Bersungguh-sungguhlah memperjuangkan kedua orang tuamu. Jihadlah kepada orang tuamu. Bukan diperangi orang tua ya, bukan ya. Bukan, maksudnya kita perjuangkan orang tua. Kita berjuang untuk mendapatkan pahala lewat orang tua. Orang tua. Sungguh-sungguh dalam berbaktinya. Ya, begitu. Maka kalau orang tua kita perintahkan, ya kita turuti. Termasuk tadi itu, jangan berangkat dulu. Maka kalau memang itu bukan hal yang fardu, ya sekali lagi, bukan hal yang fardu, maka kita harus turuti. Minta maaf, bahkan ketika kita sholat, orang tua kita memanggil, tapi sholatnya itu bukan sholat fardu, sholat sunnah. Maka kita harus lihat, ini orang tua saya ini kalau manggil, saya nggak jawab, marah nggak? Kalau marah berat ini, marah besar ini, dari nadanya begini, marah besar ini. Kalau saya nggak segera balas atau jawab, nggak memenuhi panggilannya, batalkan sholat sunnah. Sholat dibatalin ke sana. Tapi kalau enggak, kayaknya masih aman lah, bisa ini, ya terusin kalau sholat sunnah ya, karena nggak ada potensi marah gitu, memaklumi gitu ya, sudah tahu dia anaknya. Tapi kalau sholat fardu nggak boleh ditinggalkan. Kenapa? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Ya, ini dalam hadis disebutkan begitu. Ya, tidak ada ketaatan untuk seorang makhluk tapi dalam maksiat kepada Allah. Fardu ditinggalkan untuk makhluk nggak boleh. Gitu. Kalau fardu nggak bisa ditinggalkan karena untuk memenuhi orang tua, nggak boleh. Atau makhluk apapun lah, untuk kepentingan makhluk, untuk hajatnya makhluk, untuk permintaan makhluk, kita tinggalkan perintah Allah, nggak boleh itu. Tapi kalau semenjak bukan fardu, maka itu tadi orang tua dikedepankan. Jadi teringat kalau yang itu Habib, kisahnya siapa itu, Jurej ya kalau nggak salah. Iya. Itu ya yang dipanggil orang tuanya 3 kali sampai akhirnya dilaknat sama orang tuanya. Betul. Jurej itu di sebelumnya Nabi Muhammad itu. Itu jadi di bukan Bani Israel itu. Ya. Kalau di zamannya Nabi Muhammad namanya Alqamah. Ya. Alqamah juga sama seperti itu, mementingkan ibadah dan lain sebagainya sampai meninggalkan kedua orang tuanya.
Sampai akhirnya Alqamah itu istiqomah orangnya, Masya Allah. Sampai akhirnya ya Allah, mudah-mudahan selamat kita semua. Amin. Ini padahal di zaman Nabi ini. Ya. Akhirnya mau meninggal dunia, ternyata ditalkin la ilaha illallah tidak bisa dan tidak mati-mati. Ya Allah. Dilaporkan ke Nabi. Akhirnya Nabi datang, Nabi Muhammad. Ditalkin la ilaha illallah tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Terus tapi nggak mati-mati. Mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa juga. Ditanyai, kenapa ini? Ada apa? Salahnya apa ini? Selidik, dia punya ibu, tapi ibunya sakit hati. Ya Allah. Begitu. Akhirnya didatangkan ibunya. Ibu minta maaf ke ini di Alqamah ini, maafkan ya. Untuk saya sakit hati saya, tidak terima saya. Ya Allah. Nah, gitu. Ibunya saking sakit hatinya. Walaupun ahli ibadah, sakit hati ibunya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya, ya sudah. Kalau gitu, ayo sahabat, Nabi Muhammad cerdas. Nabi Muhammad itu cerdas luar biasa, hebat. Ayo sahabat, kumpulkan kayu bakar. Loh, buat apa? Ya dibakar, biar mati. Nah, kalau begini tidak mati-mati ini nanti. Ya Allah. Dibakar aja. Loh, anak saya mau dibakar. Iya, dibakar. Lah karena sama aja nanti. Tidak dibakar di dunia nggak mati-mati dan nggak dibakar di dunia, dibakar di akhirat. Ya Allah. Ya sudah dibakar aja sekarang. Oh, enggak, jangan. Saya nggak tega dan maafkan. Ya saya maafkan sudah. Ya Allah. Setelah dimaafkan sama ibunya baru mati. Sahabat Allah. di zaman Nabi, orang baik. Nah, ini gambaran bagi kita. Nah, jangan baik-baik aja kamu. Wah, soalnya begini ternyata sama orang tua. Naudzubillah ya. Alqamah jilid 2, jangan naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik ya Allah. Dan ternyata kasih sayang ibu itu juga nggak ada batasnya seperti Nggak ada itu, Habib, batasnya. ya. Meskipun dia sakit hati ngelihat anaknya mau dibakar juga luluh juga. Tinggal dipancing. Iya. Karena tahu, Nabi Muhammad tahu. Dulu Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman juga sama kan. Ada orang di zamannya beliau. Ini zamannya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Daud ini abahnya Nabi Sulaiman, bapaknya Nabi Sulaiman. Oh, iya. Ada perempuan ngaku ini anaknya. Berarti perempuan A anaknya hilang. Dia ngambil anaknya B, diaku anaknya, begitu. Nah, akhirnya kesimpulannya untuk pengkodoannya, hukumnya, keputusannya bagaimana? Ayo, tidak ada yang ngaku, ya segini aja dah, belah 2. Allah. Itu yang memutuskan coba Nabi Sulaiman itu. Wes belah 2, separuh buat kamu, separuh buat kamu. Akhirnya yang satu bilang si B, sudah. Wes dipek enggak apa-apa wes. Saya rela, sudah tega saya wes pek. Wah, saya tak punya. Enggak, si A ambil. Ini punyanya si B. Oh, ternyata punya si Enggak mungkin ibu rela gitu. Nah, itu nabi itu cerdas. Ya Allah. Enggak cerdas enggak jadi nabi ya. Masya Allah. Terus jadi memang sangat banyak sekali, Habib. Mungkin ya kalau kita bermuamalah sama kedua orang tua, apalagi yang masih seiman sama kita, Habib, ya mungkin masih gampang sekali. Nah, ini kalau pasti banyak juga mungkin, Habib, ya di luar sana yang anak-anaknya Muslim, mungkin orang tuanya masih ada yang belum Muslim. Nah, itu cara kita berhubungan dengan mereka itu seperti apa, Habib? Ya, Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk mempelajari sejarah orang-orang dulu. Al-Quran itu mayoritas adalah sejarah. Al-Quran kebanyakan. Nah, supaya apa? Ambil hikmah. Orang masuk Islam, orang tuanya masih belum Islam. Itu sejarah sudah mencatat. Tinggal pelajari bagaimana mereka. Ya. Nah, karena kadang-kadang sejarah itu seringkali berulang. Nah, tinggal kita cari mana sejarah yang baik kita tiru, mana sejarah yang jelek kita tinggalkan, kita antisipasi, gitu. Kita bacakannya. Wa wasanil insana biwalidayka husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-Ankabut. Nah. Yang intinya adalah kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan
ternyata kalau keduanya memerintahkan kamu untuk mensyirikkan Allah yang kamu nggak tahu mengenai hal tersebut, maka jangan taati keduanya. Kepada kamilah kembali kalian, dan aku akan berikan kabar kepada kalian terhadap apa yang kalian ketahui. Pada intinya bagaimana? Tetap berbuat baik kepada mereka, tapi kalau diperintahkan untuk mensyirikkan Allah, maksiat kepada Allah, jangan diterima. Begitu. Ya. Tetap harus berbuat baik kepada mereka. Jadi batasannya di akidah. Di akidah. Selama nggak ada sangkut pautnya dengan akidah, kita tetap berbuat baik. Bahkan pendapat yang kuat, apabila orang tuanya sudah tidak mampu ini, terus kemudian berbeda agama juga, maka tetap bagi anak untuk menafkahi, wajib menafkahi. Karena orang tua kalau sudah tidak mampu, kewajiban nafkah kembali kepada anak, anak lagi, untuk menafkahi, begitu. Dan salah satu upaya bentuk kita untuk berbuat bakti kepada orang tua yang ternyata non muslim, masih kafir, ya belum Islam. Salah satu bentuk bakti adalah mengupayakan mereka untuk masuk Islam. Mengupayakan. Nah, Abu Hurairah berkata, "Ma sami'a bi ahadun Yahudiyyun wala Nasraniyyun illa ahabbani." Tidak aku mendengarkan seorang dari Yahudi atau Nasrani kecuali itu membuat aku senang. Inna ummi kuntu uriduha alal Islam fata'ba. Dulu ibuku, aku minta dia untuk masuk Islam, tapi dia tidak mau. Faqultu laha fa'abat. Aku ngomongi, ibu ayo Islam, dengan upaya, tetap tidak mau. Nah, ini kan contoh. Contoh. Berarti bisa kita ambil ibrah dari kejadian yang lalu. Maka fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ud'ullah laha. Maka aku datang kepada Nabi. Nabi, gimana ini? Coba doakan Nabi untuk ibuku. Maka Nabi mendoakan. Fa'ataituha waqad anjafat al-hilbab. Kemudian setelah didoakan Nabi, aku datang ke ibu, ternyata pintu ditutup. Faqalat ya Abu Hurairah, inni aslamtu. Loh, kemudian si ibu ngomong, Abu Hurairah, aku sudah masuk Islam. Fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ud'ullah li wa li ummi. Maka aku datang lagi kepada Nabi. Maka aku mengatakan, Nabi, doakan untuk aku dan untuk ibuku juga. Maka Nabi mengatakan, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuh ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, hambamu ini ya Allah, Abu Hurairah, dan juga ibunya ya Allah, jadikan keduanya dicintai manusia. Nah, berarti Abu Hurairah sampai kalau ketemu Nasrani Yahudi ini seneng. Kenapa? Keingetan dengan ibunya dulu, pengen memasukkan mereka ke. Berarti bukan benci, terus diperangi, dibunuh, disakiti, bukan. Berarti pengen menjadikan masuk Islam juga, sebagaimana dulu ibunya. Berarti mengupayakan orang tua untuk masuk Islam ini adalah salah satu bentuk bakti yang agung, ya, agung. Salah satunya bagaimana? Dengan diskusi. Dengan nasihat. Tapi jangan lupa ini. Jangan pernah lupakan. Sehebat apapun Anda adalah anak kecil di mata orang tua. Walaupun Anda profesor, doktor, tetap Anda anak kecil di hadapan orang tua. Jangan, saya ini doktor, saya ini profesor, saya ini bisa. Tetap anak kecil. Maka posisikan hal seperti itu. Tapi bisa dia. Dan mengupayakan. Ternyata Abu Hurairah tidak berhasil, minta doa kepada Nabi. Hasil. Setelah itu minta doa lagi. Akhirnya Abu Hurairah disenangi manusia, ibunya juga sama. Jadi memang sebagai anak ini ketika tahu orang tua kita masih dalam kondisi yang belum Islam, kita juga tetap diwajibkan untuk berbuat baik
juga salah satu bentuk baktinya adalah mengajak mereka untuk masuk Islam, Habib. Betul. Termasuk berarti kalau orang tua kita belum baik. Belum baik. Nah, karena kadang-kadang kan Islam Oh KTP-nya. iya, masih buka aurat. Ya buka Masih, aurat. iya. Kadang-kadang naudzubillah masih ada yang nggak sholat, Iya. tak puasa. Kadang-kadang masih ada yang khomer, Ya, masih ada yang zina, ya Allah. masih ada yang judi, masih ada beberapa gitu. Maka kalau kamu pengen berbuat bakti kepada mereka, bagaimana caranya? Ya itu tadi. Bagaimana mengupayakan mereka supaya jadi baik. Kalau sampai dalam hati kita jadi timbul rasa benci kepada orang tua gitu, Nah, salah kita, Habib. Salah kita atau gimana, Habib? Ya, jangan, kita ini dalam hal semuanya, Mas Alberta, hal semuanya ini kita pukul rata, bukan hanya kepada orang tua. Kita ini benci kepada kekafiran, bukan orang kafir. Oh ya. Kita ini benci kepada maksiat, bukan orang maksiat. Ya. Kita benci kepada orang maksiat karena dia maksiat. Kalau orang maksiat sudah nggak maksiat, maka kita nggak benci lagi. Bukan terus dia itu pernah melakukan maksiat 7 turunan kita benci. Ya Allah. Nah, sampai mati kita benci. Ya. Padahal sudah tobat, enggak begitu. Berarti orang tua kita sama. Berarti kita posisikan ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan secara dohirnya, kita bentuk sayang kita kepada mereka, kita kembalikan. Bagaimana? Diupayakan. Diupayakan. Sayyidina Abu Hurairah sampai ketemu orang Nasrani Yahudi senang. Kenapa? Mengupayakan ibunya nggak berhasil. Sampai akhirnya terakhir berhasil. Ya. Senangnya luar biasa. Okay. Seringkali juga terjadi cekcok, Habib, kalau misal orang tua yang kita yang belum sholat, kita ingatkan, kita ajak sholat, terus akhirnya jadi marah gitu. Itu juga mungkin ya. Dakwah itu masalah berta seperti kalau bahasa saya ya, seperti sales. Ya. Sales itu datang nawarkan barang, itu nggak mesti diterima, betul ya. Tapi nggak diterima pun wajah nggak berubah, senyum. Iya. Dan nanti datang lagi Iya. dengan wajah yang senyum lagi, sama. Nggak diterima, datang lagi. Dan nanti akhirnya dikemas, bahasanya halus. Belum tentu itu sales itu halus betulan. Belum tentu itu. Tuntutan kerjaan. Tuntutan kerja, tapi bahasanya halus. Iya. Kemudian dipoles barangnya itu dengan sedemikian rupa. Kadang-kadang yang dijual itu hal-hal yang maklum tapi namanya keren. Itu kan bentuk poles. Iya. Kadang-kadang dipoles dengan kasih diskon-diskon. Walaupun kadang-kadang harganya dinaikkan terus kemudian didiskon. Tapi kan poles itu. Iya. Itu intinya adalah mengupayakan. Kita sales-salesnya Allah. Ya Allah. Orang tua dan keluarga lebih harus kita perjuangkan. Ya Allah. Harus diusahakan, diupayakan. Walaupun tidak mudah. Iya. Karena pahalanya besar. Dan Kalau mudah, pahalanya kipas angin. ini tadi paling surga. Pahalanya surga. Dan yang jadi sulit itu karena sama hati kan, Habib. Kita, ya Allah, Ya, kita ini sudah ngingetin baik, malah dimarahin. betul. Okay. Nah ini Habib, kemudian, nah setiap usaha itu kan pasti ada imbalan, Habib. Ini kita bicara imbalan lagi. Kalau kita sudah bakti sama orang tua, ada imbalannya apa saja, Habib? Janji-janji dari Allah itu apa saja, Habib? Di antaranya hadis Tirmidzi, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab afif fadhu. Orang tua ini adalah pintu surga paling tengah. Enggak jauh-jauh ke kanan, enggak jauh-jauh ke kiri. Pas, paling enak ini. Surgamu paling enak ini, pintu tengahnya ini. Orang tua. Kalau kamu mau, sia-siakan sakarapmu. Kalau mau, jagalah. Nah, maksudnya itu bukan pilihan gitu maksudnya. Nah, kalau kamu nggak anggap penting, berarti kamu sia-siakan. Kalau kamu jaga betul, berarti kamu ngambil pintu paling enak.
nggak jauh-jauh ke sana, nggak jauh-jauh ke sana. Gitu loh. Ini ada pintu di depan kamu, Ya. pintu tengah. Gitu. Penting berarti pertama kali apa yang kita dapatkan kalau dengan bakti kepada orang tua, surga. Ya. Dan surga tidak perlu banyak, Jauh-jauh. jauh-jauh. Nah, yang berikutnya adalah dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyumadda fi umrih wa yuzada fi rizqih falyabirra walidayhi wal yasir rahimah." Hadis Ahmad. Siapa yang kepingin umurnya dipanjangkan, umur panjang itu memang betul-betul umurnya jadi panjang, atau kalau enggak umurnya tetap pendek tapi manfaatnya banyak, Ya. umurnya berkah. Siapa pengen umurnya panjang dan ditambah rezekinya, rezeki hissi maknawi, dohir batin. Nah, maka bagaimana? Panjang umur, rezeki melimpah. Maka bagaimana? Berbuat baktilah kepada kedua orang tuamu dan sambunglah tali silaturahmi. Hadis Nabi Muhammad SAW. Nanti pengen rezeki makmur, sambung orang tua. Ya. Sambung orang tua. Siapa orang yang menjadikan orang tuanya sebagai raja dan ratu, maka dia akan menjadi raja dan ratu. Ya Allah. Habib, kalau pahalanya aja kita tahu sebesar ini surga ya, berarti sepertinya bagi mereka yang durhaka juga berat sekali Habib. Sepertinya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "Al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain." Ya Allah. Dosa-dosa besar. Nah, disebutkan ini bukan banyak dosa besar. Disebutkan dalam satu paket ini berarti ini menunjukkan luar biasa. Yaitu mensyirikkan Allah. Dosa paling besar, tidak ada dosa lebih itu. Adalah mensyirikkan Allah, mensekutukan Allah, itu dosa paling besar. Yeah. Dan tidak diampuni oleh Allah. Berarti kalau meninggal masih syirik, nggak diampuni. Berikutnya, wa uququl walidain. Dijadikan satu dalam satu paket, berarti menunjukkan uququl walidain atau durhaka kepada orang tua dosanya super besar. Ya Allah. Dalam hadis yang lain sebutkan begini, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya, al-baghyu wal uquq. Ya. Ada dua bab, dua pintu, dua hal yang siksanya akan disegerakan di dunia. Sebelum di akhirat sudah dapat. Kontan Habib. Kontan. Di dunia sudah dapat. Ya Allah. Apa itu? Al-baghyu, dolim, melampaui batas. Yang kedua adalah uquq, durhaka kepada orang tua. Ya. Orang tua ke atas, ya kakek dan lain sebagainya. Ya. Ini dosanya di dunia pun kita dapat. Ya. Kita sudah banyak kok cerita. Ada fulan juga ada, itu siapa itu? Paling kundang. Oh iya, Paling kundang. Nah, itu juga banyak sekali. Terus yang cerita yang kita sampaikan tadi itu orang soleh lah ya. Juret itu orang soleh. Terus Alqamah di zaman Nabi juga orang soleh. Itu seperti itu. Ya. Apalagi kalau nggak soleh ya, gitu. Nah Habib, bakti dan durhaka itu apakah cuma satu arah Habib? Maksudnya antara baktinya anak ke orang tua, durhakanya anak ke orang tua, atau juga ada orang tua yang bakti kepada anak, orang tua yang juga durhaka kepada anak, itu ada apa enggak Habib? Oh iya, pertanyaan bagus ini. Ya memang kita sering bahasanya cuman berbakti kepada orang tua ya. Enggak ada berbakti kepada anak. Ada itu. Masya Allah. Jawabannya ada. Berarti di zamannya Sayyidina Umar itu pernah ada orang tua datangi Sayyidina Umar supaya dihukum anaknya. Begitu. Dia bilang, anakku ini durhaka kepada saya. Tolong cabuk. Sayyidina Umar itu punya durroh, cabuk. Yeah. Cabuk, cambuknya ini sangat menakutkan ini. Lebih menakutkan daripada pedang. Ya Allah. Sabut ini, saking haibahnya. Pernah gempa bumi, terus ternyata buminya disabet juga. Dibilang, sabet buminya dibilang, diam bumi,
Kalau memang Umar nggak adil, maka celaka Umar. Kalau Umar adil, diem kau. Langsung diem, nggak pernah gempa bumi lagi di kota Madinah. Allahu Akbar. Menakutkan ini sahabatnya ini. Ini anak disuruh nyabet. Bayangkan takutnya seperti apa. Ini durhaka ini langsung. Kamu durhaka? Oh, dibilang tunggu Amirul Mukminin. Apakah ada hak yang wajib ditunaikan orang tua kepada anak? Ada. Nah, apa? Begini disebutkan. Nah, ini bapak saya durhaka kepada saya sebelum saya durhaka kepada dia. Allahu Akbar. Di antaranya kan harus dikasih pelajaran, kemudian dikasih makan yang baik, kemudian dikasih pendidikan maksudnya, kasih makan yang baik dan dikasihkan ibu yang baik, dan dikasih nama yang baik. Nah ini ternyata 3 ini dilanggar semua sama bapaknya. Berarti nggak pernah diajari. Yang berikutnya ibunya itu sembarangan aja, kesandung dinikah gitu. Yang berikutnya kasih namanya jelek sekali. Begitu didengarkan itu ketawa. Ya. Begitu. Jadi aja-ajaan temennya mungkin Iya. gitu ya. Akhirnya kamu wakat akok tahu qabla ayyukok, bilang gitu. Kamu telah berdurhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Akhirnya yang disabet bapaknya. Yang disabet sama Sayyidina Umar bapaknya. Niat ngadu malah kena. Iya, jadi begitu. Ada. Ya Allah. Maka rahimallahu walidan aana waladahu ala birrih. Allah mudah-mudahan merahmati kepada seseorang orang tua yang membantu anaknya untuk bisa berbakti kepada orang tuanya. Berarti dikasih pendidikan yang baik, ibunya juga dipilihkan yang baik, nggak asal saja. Kemudian kasih nama yang baik, rezeki yang baik, dikasih lingkungan yang baik dan lain sebagainya. Itu nanti akhirnya anak jadi berbakti. Maka orang tua yang bisa menjadikan anaknya berbakti kepada dia dengan hal-hal tersebut, maka Allah mudah-mudahan ngasih rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke sesi pertanyaan, Habib. Assalamualaikum, Bib. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kecil itu terbiasa dibentak sama bapak. Padahal mungkin saya melakukan kesalahan yang kecil lah. Nah, ketika dibentak itu ada rasa sakit hati, Habib. Nah, akhirnya juga sampai timbul rasa benci kepada bapak ini. Nah, ini solusinya seperti apa sampai timbul rasa benci itu? Kita berbuat baik, tidak harus orang tersebut berbuat baik kepada kita, walaupun mayoritas, kebanyakan, itu adalah akan ada imbal balik. Refleksi apa namanya? Iya. Betul ya? Timbal balik. Timbal balik. Berarti kita berbuat baik, maka akan ada kebaikan yang kembali kepada kita. Itu mayoritas begitu. Cuman kita nggak tuntut. Kita berbuat baik, kita pengen dapat pahala, dan kita dapat Tuhan pahala. Kita nggak tuntut, kita berbuat baik kepada orang tersebut harus berbuat baik kepada kita. Nah, ya kalau ada orang tua yang berbuat jelek kepada kita, ya berarti misalkan ada ya, dan ternyata ada. Ya. Lalu bagaimana? Kita tetap berbuat baik kepada mereka, walaupun mungkin awal-awal tetap gak dihargai. Tapi kalau terus-terusan, insya Allah mudah-mudahan ada refleksi, ada imbal baliknya. Mereka akan berbuat baik kepada kita, mudah-mudahan. Cuman kadang-kadang jarang yang sedikit sekali orang yang sabar, jarang yang bisa sabar. Gitu. Nah, teruskan, istiqomahkan. Nah. Selanjutnya, bagaimana menegur ibu kandung yang pensiunan guru agama tapi tidak hormat dengan suaminya? Betul. Sudah kita sampaikan tadi, anak itu adalah anak kecil, sehebat apapun. Ya. Maka dengan bahasa apa? Dengan bahasa yang lembut. Jangan terkesan menggurui. Tidak akan pernah diterima. Ya. Nah, mungkin dengan bahasa kiasan-kiasan. Bisa itu, tapi enggak langsung. Orang itu bisa nerima nasihat
Karena dilihat yang nasihatnya itu lebih tinggi Ya, biasanya seperti itu. Gini loh, ada orang merintah kepada kita. Kalau sesama teman itu ya biasa-biasa, tapi kalau atasan kita akan lebih kita kerjakan lebih cepat, kan begitu. Lah masalahnya ini yang ngomong adalah anak kecil di hadapan orang tuanya, begitu. Maka bagaimana? Ya diusahakan tetap dengan lembut, jangan menggurui, jangan pernah menggurui. Yang berikutnya mungkin dikasih misalkan ada kejadian atau ada ilmu begitu. Lah ya Bu, kayak gini Bu ternyata Bu. Bahaya ternyata. Kan bisa gitu. Ya. Kalau bahasa kita tuh ngeribon. Tahu ngeribon ya? Berarti apa itu permainan itu? Enggak langsung dituju ke orangnya tapi dipantulkan dulu. Oh gitu. ya. Apa itu? Ngeribon Ya, namanya ya, ya. ya. Gitu. Rebound ya. Ya, dipantulkan begitu. Gitu. Ada orang begini. Lah ya, kalau misalkan ada ceramahnya Ustadz di HP gitu. iya. Nah, dilihat. Lah iya Bu, ternyata ibu atau istri, ternyata istri yang enggak taat kepada suami itu bahaya Bu. Nah, cuman begitu, jangan ibu jangan ya. Wah itu, wah saya dijadikan tersangka sama anak sendiri nih. Nggak terima nanti, jangan diupayakan. Nanti juga dengan Abi Hurairah tadi itu minta doa kepada orang alim, orang sepuh, suruh nasihati dan lain sebagainya. Diupayakan intinya, tapi dengan cara yang terbaik. Intinya memang tetap lemah lembut kalau sama orang Iya. tua harus. Halo, selanjutnya Assalamualaikum, mau tanya Habib bahwa sedekah itu dapat mencegah bala. Lalu bagaimana kalau orang itu senang sedekah kepada orang lain tapi dia durhaka kepada orang tua bahkan sampai melampaui batas? Apakah sedekahnya ini bisa diterima atau bisa melindungi dia dari segala mara bahaya? Oh, maksudnya ini kontradiksi begitu. Masya Allah. Nanti gini, dosa durhaka kepada orang tua itu dosa besar. Sedekah itu adalah ma'ruf. Ya, ma'ruf. Jadi begini, kalau dia ngerjakan dosa besar karena juhud atau karena inat, karena menentang, maka sulit itu untuk sembuh. Tapi ada beberapa orang yang melakukan dosa besar karena memang godaan. Dia sudah berusaha melawan nafsunya, tapi tetap terjerumus. Ada orangnya. Dan dia tetap berbuat baik dengan bentuk yang lain. Maka perbuatan baiknya ini akan menjadikan dia dapat hidayah dan pertolongan dari Allah. Jangan berhenti berbuat baik. Nah, dulu itu diceritakan begini. Ada orang perampok dan tega lagi, ngerampok tega. Qati utorik, penyamun lah bahasanya itu. Begal. Nah, begal. Sudah begal, kejem lagi, ternyata dia puasa. Masya Allah. Ditanya, deh, kamu begal, kejem, nyakiti orang, rampas ini, geger, bikin ini, nama kamu hancur. Kok puasa kamu? Buat apa kamu puasa? Bilang, saya tidak mau memutuskan hubungan kepada Allah. Yang penting ada sambungannya. Nanti suatu ketika, karena masih ada sambungan, harapan saya akan ditarik Allah, saya akan jadi baik. Berapa waktu kemudian, ketemu orang ini sudah baik luar biasa. Baik dan luar biasa. Ditanya, loh kamu kok bisa tobat? Nah ini, sebab saya masih ada hubungan sama Allah. Hubungannya ini sekarang narik saya untuk jadi baik. Nah, sekali lagi ya, tidak dibenarkan tadi itu. Durhaka, tapi sedekah. Oh, tidak dibenarkan begitu. Tapi ini ada beberapa orang yang durhaka karena nafsunya, karena setannya, gitu. Sedekahnya ini mudah-mudahan hubungan kepada Allah yang akan menjadi sambungan yang akan merubah dia menjadi baik. Tetap berbuat baik dengan bentuk apapun. Nanti harapannya nanti dia tidak akan durhaka lagi, dia tidak akan maksiat lagi. Sebab dia masih punya hubungan sama Allah. Insyaallah ya. Selanjutnya, Assalamualaikum. Saya mau bertanya, ada seorang anak, dia kalau orang tuanya ada kerepotan tuh jarang, bahkan hampir nggak pernah bantu karena sibuk bekerja. Sementara kalau ada permintaan tolong, meminta bantuan itu dari orang lain, maka dia langsung bergegas untuk membantu.
Nah, apakah perbuatan ini tergolong durhaka kepada orang tua, Habib? Tadi sudah kita sebutkan ada orang-orang yang ibadah, ternyata mengedepankan ibadah, meninggalkan orang tua, seperti itu. Apalagi hal-hal yang di bawah ibadah. Oh iya. Kedudukannya di bawahnya ibadah. Tapi durhaka atau tidak durhaka itu tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya itu sudah sangat sakit hati, maka ya durhaka itu. Masuk ke durhaka. Nah, tapi kalau hal itu sudah bisa dimaklumi, orang-orang tua sudah biasa seperti itu, karena memang tahu ini adalah tuntutan kerja misalkan dan lain sebagainya. Dulu orang tuanya juga kerja sama, kerja di hal yang sama, makanya orang tuanya memaklumi, berarti ya bukan itu. Berarti tergantung kepada orang tuanya, dan kita anjurkan kepada orang tua. Ya. Kita kan orang tua, kita sudah menjadi orang tua atau calon orang tua. Kita anjurkan ke orang tua, adamul istiqsa' bi talabil hukuk alal aulad. Itu bahasa Nabi Abdullah Haddad ya. Tidak menuntut setinggi-tingginya terhadap hak kepada anak. Apalagi di zaman yang banyak sekali kedurhakaan. Kalau kita tuntut terlalu berat, akhirnya anak kita tidak mampu untuk berbuat bakti, akhirnya mereka akan dapatkan siksa dunia akhirat. Kadang-kadang di dunia pun sudah dapat. Kalau sudah dapat siksa dari Allah di dunia, kadang-kadang mereka menjadi semakin durhaka dan menjadi semakin rusak. Kalau sudah semakin durhaka dan semakin rusak, ada efek negatif yang kembali ke orang tua. Semakin susah orang tuanya. Semakin didoakan jelek, semakin susah lagi. Ya Allah. Begitu, berarti orang tua. Ini nasihat juga kepada orang tua. Jangan terlalu menuntut, ya, jangan terlalu menuntut kepada anak. Tapi anak juga, orang tua itu prioritas. Orang tua itu prioritas. Untuk urusan ibadah saja, kedepankan orang tua. Apalagi pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, berarti dua-duanya kita kasih. Mudah-mudahan nanti anaknya jadi soleh, ya, jadi berbakti, nanti kembali juga manfaatnya kepada orang tua juga. Nah, selanjutnya, Habib, apakah orang tua sambung itu kedudukannya sama dengan orang tua kandung? Orang tua sambung ibu tiri ya, berarti ya, ibu tiri atau bapak tiri. Berarti kalau kita berbuat baik kepada mereka, berarti sama saja kita berbuat baik kepada orang tua kita. Gitu kan, kemarin tadi kan sudah disebutkan, termasuk bakti yang paling baik adalah berbuat baik kepada orang yang dikasih orang tua. Begitu. Nanti semua orang yang dikasih oleh orang tua, maka kita kasih ini termasuk bakti yang paling bakti. Sekali lagi, kendalanya di nafsu. Ya, kendalanya di nafsu. Contoh ya, kita punya bapak, ibu meninggal, terus kemudian nikah sama ibu lagi. Kita tidak senang sekali biasanya sama ibu baru ini. Biasanya orang dikasih baru itu senang. Yang dikasih ibu baru itu enggak senang loh. Seperti juga bapak. Padahal kan anak ini juga harus pikir-pikir dia itu. Ya, sudah tidak boleh menikah, dibiarkan sendiri. Nah, ini seenaknya sendiri ini. Nanti kalau dia sendiri, anaknya semua nggak ada, dia suruh sendiri, gimana perasaannya? Kan begitu. Ya, kadang-kadang yang menghalangi nafsu memang. Betul itu. Memang penghalangnya yang terbesar itu di nafsu. Tapi tidak cocok. Kadang-kadang gara-gara nggak seneng itu akhirnya cari-cari yang nggak cocok. Nggak cocok. Begitu. Dan sudah ada sinyal nggak cocok itu akhirnya muncul masalah. Ya kan? Kita sama orang, kita sudah seneng, nanti dia seneng sama kita. Kita ketemu sudah kelihatan muka cemberut dan marah, nanti dia akan merefleksikan yang sama. Dia akan menimbulkan efek yang sama kepada kita. Ya, jadi begitu. Ya masalahnya ya nafsu itu. Ya kalau nafsu berarti bagaimana? Ya dilatih begitu. Tapi masalah ini luas ya. Beda kasus, beda penanganan. Biasanya memang begitu. Nah, selanjutnya, Habib,
Ada pertanyaan bagaimana cara mendapatkan ridho dari orang tua dan cara mendoakan orang tua. Mungkin dari ayat ini mungkin ya. Wahfid lahuma janahad dzulli. Rendahkanlah sayap kamu ke sayap kerendahan minar rahmah karena rahmat. Merunduk. Kalau bahasa kita yang andap asor kepada orang tua. Berdasarkan bukan karena takut, karena rahmat. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah ya Allah rahmati keduanya sebagaimana mereka mendidik kami ketika kami masih kecil. Ketika saya masih kecil. Begitu. Berarti yang Anda basor, yang rahmat, yang kasih sama mereka, kemudian doakan mereka dengan doa-doa yang seperti ini. Gitu. Mungkin begitu ya. Ini arahnya masih bagaimana itu? Insya Allah itu sudah sepertinya Habib ya. Ya, berarti yang kalau berbuat bakti ya tadi kan kita sudah bahas beberapa ya. Sudah bahas beberapa, terus doakan doa yang baik untuk orang tua begitu. Dan kita hadiahkan pahala-pahala juga untuk orang tua juga. Nah, yang tadi sudah kita bahas. Selanjutnya, Assalamualaikum, mau tanya, ada seorang perempuan, dia sibuk dengan majelis dan urusan dunia dengan orang lain sampai-sampai tidak pulang ke rumah, menginap ke orang tersebut, akhirnya orang tuanya dilupakan, bahkan sampai kesepian. Kenapa ini termasuk perbuatan durhaka? Kita ini nuruti orang tua dalam rangka untuk dapatkan pahala dari Allah, jelas ya. Karena beliau adalah sebab dan itu adalah pintu surga kita. Tapi ada beberapa orang tua yang tidak bisa kita turuti permintaannya. Salah satunya memerintahkan kita untuk maksiat. Yang berikutnya adalah tidak perlu kita turuti kalau ternyata berasal dari hamakoh. Hamakoh itu apa? Kedunguan. Berarti karena orang tuanya yang kurang logis begitulah mungkin ya. Secara agama ya tentu saja. Maka tidak perlu, kadang-kadang tidak harus kita turuti. Contoh, gak tega anaknya untuk belajar, akhirnya disuruh di rumah saja. Anaknya nggak pintar-pintar, nggak pintar-pintar, dengan alasan nggak tega. Ini tidak harus dituruti. Terus kemudian, misalkan contoh lagi, anaknya sudah belajar, terus kemudian contoh ini, anaknya pengen zuhud gitu, nggak pengen dunia. Orang tuanya orientasinya beda. Orang tuanya pengen kaya raya, pengen harta. Akhirnya nggak ngeridhoni anaknya kalau zuhud. Karena hamakoh ini, karena nggak ketahuan ya. Ketidaktahuan. Hamakoh itu lebih parah daripada jahal, daripada bodoh. Ya. Maka hal seperti ini tidak harus dituruti orang tua. Ya. Tapi sudah kita sampaikan tadi juga bahwasanya orang tua adalah prioritas. Orang tua adalah surga paling dekat untuk kita. Orang tua adalah kalau kamu pengen berusaha dapat pahala orang tua, fabihima fajahid. Maka berjihadlah, berusahalah kepada orang tua. Di dalam lingkup orang tua, urusan orang tua. Begitu. Dan ada juga ternyata orang-orang yang ahli ibadah dan dia celaka. Gara-gara mengecewakan orang tuanya. Begitu. Jadi ini kita harus lihat dulu bagaimana. Tapi kita sudah lihat, kita sudah sampaikan hal-hal tersebut. Wallahu alam. Ini yang mana bagaimana enggak tahu. Ada di era sekarang ini memang anaknya kalau hadir ke tempat yang foya-foya, senang-senang, itu ridho dia. Betul itu. Ya Allah. Untuk kumpul sama orang baik, untuk hadir majelis, sewot dia. Ya Allah. Ada itu. Nah, ya ini wallah alam ya, apa hamakoh apa bagaimana. Karena memang begitu, itu kenyataan. Dan ini saya tidak tahu ini yang mana, tidak tahu. Tapi kita sudah jawab semuanya tadi. Allah alam. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir Habib, insyaallah untuk pertemuan kita kali ini, pertanyaan terakhir, hukum mencurigai orang tua. Maksudnya adalah dia merasa kalau orang tuanya ini bukan orang tua kandung, Habib.
Nah ini masalahnya ini jawabannya bagaimana ini? Nggak pakai dasaran apa kecurigaannya, Iya. kan begitu. Tapi yang jelas kalau secara umumnya ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka karena sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian cari-cari. Dan jangan ngerasani menggunjing sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayakulul lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah satu dari kalian itu pengen makan daging saudaranya yang sudah mati alias bangkainya berarti, maka kalian akan benci sekali, tidak senang makan bangkai orang. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha belas kasih. Ya, wallahu alam, ini dasarannya apa? Perlu diketahui bahwasanya menuduh zina itu punya hukum yang besar di dalam agama Islam. Sekedar menuduh, oh ini kayaknya kok zina ibuku ini misalkan begitu, atau tuduhan-tuduhan yang seperti itulah, ini nanti bisa masuk ke qadzaf itu. Qadzaf itu dosa ya, dosa besar, termasuk dosa besar. Kenapa? Karena dosa besar karena dia harus dihukum, disabet, dicambuk. Begitu. Menuduh orang zina tanpa bukti itu dosa besar. Nah, ini ibunya atau bapaknya yang dituduh. Wallah alam, ini apa dasarnya? Wallah alam. Nah, dan untuk masalah penuduhan zina dan lain sebagainya ini tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah yang dibayangkan. Karena kalau terbukti berarti ya hukumannya rajam, karena kan menuduh zina kepada bapak ibunya. Berarti kan sudah pernah menikah. Iya. Orang yang sudah menikah dan terbukti zina, hukumnya rajam. Rajam itu ditanam, dikubur segini, terus dilempari batu, sampai mati. Begitu. Nah, ini kalau misalkan terbukti pun anaknya belum tentu juga tega ini, belum tentu juga. Tapi seenaknya menuduh. Dan kalau ada saksi, dan harus ada saksi itu. Dan saksinya itu 4. Dan harus tahu seperti masuknya ujungnya celak ke tempat celak. Bukan hanya kumpul-kumpul begini. Masya Allah. Itu sulit. Sulit sekali. Sulit. Nah, kita ini kadang-kadang gampang sekali menuduh. Ngobrol, ketawa-ketawa, deket-deket, langsung kita tuduh. Ini zina. Ini belum memenuhi kriteria untuk penuduhan zina yang dilegalkan oleh syariat. Ada saksinya kok, banyak yang lihat dia itu pacaran. Pacaran bukan zina. Pacaran dosa sendiri, zina dosa sendiri. Nyium dosa sendiri, bersendirian itu dosa sendiri, buka aurat itu dosa sendiri. Terus holwah itu cuman laki sama perempuan yang bukan halal di satu tempat, itu dosa sendiri. Baru zina itu adalah memasukkan kemaluan laki-laki, minta maaf, ke kemaluan perempuan, itu zina. Nah, zina itu sebelumnya itu sudah full dosa. Zina dosanya juga banyak. Nah, berarti gitu. Tapi juga menuduhkan zina itu juga masalahnya besar. Nah, masalahnya besar. Wallah alam. Ini dasarannya bagaimana? Tidak tahu saya. Wallah alam. Nah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sampai di akhir acara. Semoga benar-benar apa yang telah disampaikan oleh beliau Habib Hussein, kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya. Untuk tujuannya adalah kita amalkan, kita praktekkan, kita baktikan kehidupan kita, diri kita untuk kedua orang tua kita.
sehingga apa yang jadi janji-janji Allah tadi, surga dan lain sebagainya, bisa kita raih suatu saat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Kami, saya Al-Fakir Albert Arisda Abata, mewakili kru yang bertugas mengucapkan ribuan terima kasih kepada Rauha TV dan Madu TV, Robito Aliyah Mataraman, Pondok Pesantren Raudhatul Hasanain beserta para alumninya, para pemirsa Rauha TV dan Madu TV yang senantiasa menyertai kami melihat acara ini, menyaksikan acara ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya kita ucapkan juga kepada Habib Hussein bin Mustafa Ba'bud atas ilmu-ilmunya yang disampaikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, terima kasih Habib. Dan kami mohon maaf atas segala kesalahan dalam hal bentuk ucapan ataupun sikap kami mewakili kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.